Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu untuk melanjutkan kajian di bulan Ramadan kali ini. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian terkait dengan doa. Kemarin sudah kita bahas bahwa ada beberapa syarat agar doa bisa Allah kabulkan. Setelah kita menjadi orang yang memegang tiket doa terkabul, tentu syarat-syaratnya pun juga harus kita penuhi. Yang terakhir kemarin kaitannya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana doa itu bisa segera Allah kabulkan melalui tawasul yang benar. Kalau kemarin sudah kita bahas, ada beberapa tawasul yang dibenarkan. Yang pertama, bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh. Dalam hadis kemarin sudah saya sampaikan, 3 orang yang terjebak dalam gua mengajukan permohonan doa kepada Allah melalui amal-amal solehnya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan secara kontan, secara cash, secara langsung. Kalau kita buka juga dalam Quran, kalau kemarin saya menyampaikan surat An-Naml ayat 60, ternyata kalau kita buka yang ayat 62, ini dijelaskan di tafsir ayat 62 surat An-Naml terkait dengan kisah seorang saudagar yang bernama Abu Muklak. Beliau dalam posisi terjebak oleh perampok dalam perjalanannya berdagang. Meskipun perampok sudah ditawari untuk mengambil seluruh dagangannya, seluruh barangnya, ternyata apa? Perampok itu menghendaki juga selain barangnya juga nyawanya. Kenapa ingin nyawanya? Karena kalau mati tidak bisa lapor kepada pihak keamanan, sehingga akan aman apa yang dilakukan. Maka dalam kondisi terjebak seperti itu, ternyata Abu Muklak mengajukan permohonan baik. Kalau kamu akan membunuh aku dan membawa barangku, aku minta diberi kesempatan sebentar. Ternyata minta kesempatan itu untuk melaksanakan sholat. Kalau dalam riwayat sholat 2 rakaat, ternyata ketika sholat berdoa yakin kepada Allah bahwa tidak ada yang bisa menolong dari ancaman bahaya perampok ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dengan mengajukan beberapa amal-amal soleh yang disampaikan, ternyata Allah mengabulkan. Yang berikutnya, selain tawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh, yang kedua adalah bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Kalau kita baca Quran dalam surat Al-A'raf ayat 180, nanti jamaah bisa membuka A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan ini sudah sangat jelas, hanya milik Allah nama-nama yang baik
asmaul husna. Nah, ini ada perintah fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut menggunakan asmaul husna. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji ayat ini terkait perintah Allah doa bertawasul kepada Allah dengan asmaul husna. Nah, asmaul husna ketika kita menggunakan untuk berdoa, ini kalau dalam penjelasan ayat dan mungkin kita kaji dalam hadis, ada bertawasul dengan asmaul husna adalah berdoa dengan menyebut nama yang sesuai dengan apa yang dimohon. Jadi tidak semua asmaul husna disebut, tetapi nama-nama yang disebut adalah nama-nama fokus untuk permohonan kita. Nah, ini barangkali banyak orang yang tidak tahu berwasilah tawasul dengan asmaul husna itu semua 99 itu dibaca terus berdoa. Ternyata kalau kita kaji dalam sebuah hadis itu adalah difokuskan. Misalnya kalau kita mohon rezeki, yang kita seru nama Allah ya Razzaq. Ya Razzaq Urzukni. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, karunialah rezeki untukku. Kalau kita mohon kesembuhan, ya Syafi Ishfini. Ya Allah zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah aku. Jadi ini kita fokuskan, kita menyebut asma-asma Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Minta rezeki ya Razzaq. Minta kekuatan ya Qawiyu. Minta mungkin kemudahan ya Sahl. Nah, ini kan tentu menjadi salah satu wasilah yang harus kita perkuat. Kita menyebut nama Allah sesuai dengan yang kita mohonkan itu apa. Tidak semuanya. Kalau minta sehat kok malah ya Rahman ya Rahim. Ini kan barangkali hal yang perlu diperhatikan. Lu sakit ini minta sembuh kok mintanya bahwa ya betul, minta kasih sayang itu juga bagian, cuman kan lebih fokus kalau dalam penjelasan ayat ada hadis seperti itu. Nah, mungkin itu yang berikutnya bertawasul kepada Allah. Kalau tadi yang pertama amal-amal soleh, yang kedua dengan asmaul husna, yang ketiga bertawasul kepada Allah itu dengan minta doa orang soleh yang masih hidup. Nah, ini ternyata kita juga perlu memahami, kita boleh bertawasul, berwasilah agar doa kita itu dikabulkan itu kepada orang soleh, tetapi dengan catatan orang soleh yang masih hidup. Kalau kita baca dalam Quran ada beberapa contoh yang melaksanakan tawasul melalui orang-orang soleh. Kalau mungkin jamaah nanti bisa membaca juga dalam Quran, misalnya surat Yusuf ayat 97. Ini kan putra Nabi Yakub. Ini ternyata ketika berdoa memohon ampun itu melalui ayahnya, karena yakin ayahnya adalah salah satu hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang dekat. Dalam ayat itu disebutkan
qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang dosa. Jadi agar dimohonkan ampun ayahnya kepada Allah, karena yakin ayahnya kalau berdoa itu Allah mengabulkan. Kita juga tentu mengetahui kisah bagaimana Tha'labah, salah satu sahabat Rasulullah yang taat beribadah tapi miskin. Dalam kisah kan di akhir-akhir perjalanan kemiskinannya itu kan biasanya kalau sholat itu sampai selesai zikirnya, tapi akhir-akhir itu begitu salam langsung keluar dari masjid. Maka perbuatan Tha'labah ini mengundang perhatian Rasulullah. Ya Tha'labah, kenapa kok akhir-akhir ini kalau kamu habis sholat langsung pulang, tidak zikir? Maka ternyata Tha'labah menyampaikan, ya Rasulullah, karena sarung yang saya pakai ini akan segera dipakai istri saya, biar istri saya juga mendapatkan sholat di awal waktu, tidak di akhir-akhir. Nah, sampai di rumah ternyata bercerita kepada istrinya menyampaikan, ya suamiku, kebetulan mintalah bantuan kepada Rasulullah agar didoakan agar kita itu dimudahkan rezeki. Maka ringkasnya kan sekian kali istrinya meminta, mengajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mbok saya didoakan agar Allah membukakan rezeki, agar saya bisa memakai pakaian yang layak, pakaian yang cukup, harta benda juga cukup. Nah, ringkasnya ternyata meskipun Rasulullah awal-awal menolak, akhirnya apa? Rasulullah mendoakan dan doa Rasulullah terkabul. Ini karena meyakini betul bahwa doa-doa Rasulullah itu dikabulkan. Dan ini kalau kita lihat sekian banyak sahabat seperti itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita bertawasul kepada orang soleh tetapi orang yang sudah meninggalnya, ini yang dilarang. Nah, ternyata kalau pada orang soleh yang masih hidup, ini ada sekian banyak tuntunan baik dari Quran maupun dari hadis, dari beberapa riwayat para sahabat. Nah, ini tentu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita tempuh. Nah, mungkin itu sementara singkat kajian kali ini. Untuk kelanjutannya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.